Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan sistem manajemen biaya untuk pengambilan keputusan strategik produk di mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Juliusman SE MSI AKCA. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian produk profitability analysis. Profitabilitas produk merupakan laba atau profit yang diperoleh dari hasil penjualan produk, barang atau jasa kepada konsumen yang dapat menghasilkan laba bagi perusahaan. Dengan demikian, produk profitability analysis merupakan sebuah analisis terhadap profitabilitas produk atau analisis atas kemampuan produk dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari selisih harga jual produk tersebut dengan biaya produksinya. Selanjutnya, manfaat produk profitability analysis. Setelah mendapatkan informasi mengenai profitabilitas atas suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan, pihak manajemen dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan strategis untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Misalnya dengan cara menurunkan harga jual untuk produk yang menghasilkan keuntungan yang tinggi sehingga produk tersebut mempunyai daya saing yang kuat di pasar, atau menghentikan produk yang ternyata menghasilkan kerugian bila terus-menerus diproduksi oleh perusahaan. Selanjutnya, produk profitability analysis dengan activity based costing. Activity based costing sistem dapat memberikan informasi yang cukup akurat mengenai biaya produksi suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga pihak manajemen dapat mengetahui produk-produk mana saja yang sebenarnya menghasilkan keuntungan dan produk mana saja yang mungkin menghasilkan kerugian bagi perusahaan yang dapat diketahui dengan cara mengurangi harga penjualan produk dengan biaya produk tersebut. Selanjutnya, definisi target costing. Secara luas, target costing dapat diartikan sebagai metode perencanaan laba dan manajemen laba yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufacturing, sehingga target costing ini digunakan oleh perancang sebelum proses dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk di masa depan. Target costing digunakan selama tahap perencanaan dan menuntun dalam pemilihan produk serta proses desain yang akan menghasilkan suatu produk yang dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan dan pada suatu tingkat laba yang diterima. Selanjutnya, apa sih tujuan dan alasan menggunakan target costing? Tujuan target costing yaitu mengoptimalkan perencanaan laba lewat penentuan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mengurangi biaya pada tahap perancangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan menerapkan target costing dengan tujuan sebagai alat strategi perusahaan selama tahap perencanaan untuk meminimalkan biaya produksi untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan. Sedangkan alasan menggunakan target costing yang pertama yaitu banyak perusahaan yang tidak dapat mengendalikan harga pada kenyataan yang terlihat saat ini. Harga sangat tergantung pada pasar. Permintaan dan penawaran yang terjadi dalam pasarlah yang sangat menentukan harga suatu produk atau jasa. Yang kedua, banyak perusahaan yang menentukan biaya dari suatu produk pada tahap desain, sehingga sekali produk tersebut telah selesai didesain dan masuk dalam proses produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya secara signifikan. Selanjutnya, kegunaan menggunakan target costing. Yang pertama, menjamin bahwa produk disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dengan lebih baik penggunaan target costing di dalam sebuah perusahaan akan menjamin produk yang diproduksi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, menyesuaikan harga dari keistimewaan produk dengan kesediaan konsumen. Untuk membayarnya, penggunaan target costing dapat menyesuaikan harga dari kualitas yang dimiliki oleh produk tersebut. Yang ketiga, mengurangi siklus pengembangan produk perusahaan. Yang menerapkan proses target costing dapat mengurangi siklus pengembangan produk. Yang keempat, mengurangi biaya produk secara signifikan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa pada proses target costing, pihak manajemen akan membuat pengurangan pada biaya produk tersebut. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar departemen dalam perusahaan berkaitan dengan penyusunan, pemasaran, perencanaan, pengembangan, pembuatan, penjualan, pendistribusian, dan penempatan produk. Dan yang keenam, yang terakhir adalah menggunakan konsumen dan pemasok untuk merancang produk yang benar dan untuk mengintegrasikan seluruh rantai persediaan dengan lebih efektif. Selanjutnya, karakteristik target costing. Yang pertama, target harga
jual ditentukan selama perencanaan produk. Yang kedua, target profit margin ditentukan selama perencanaan. Yang ketiga, target cost ditentukan sebelum NPD atau New Product Development. Yang keempat, target cost dibagi menjadi target cost untuk komponen, fungsi, biaya item, desainer, atau pemasok. Yang kelima, target costing membutuhkan kerjasama lintas fungsional. Kerjasama dari berbagai departemen diperlukan dalam pelaksanaan target costing. Yang keenam, informasi biaya yang detail tersedia untuk mendukung pengurangan biaya. Yang ketujuh, tingkat biaya dari produk masa depan dibandingkan dengan target cost pada titik yang berbeda selama NPD. Dan yang ke-8, menetapkan atau membuat sebuah aturan umum bahwa target costing tidak dapat dilampaui. Aturan tentang target costing tidak dapat dilampaui. Selanjutnya, proses target costing dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasi produk berkualitas tinggi yang memenuhi permintaan konsumen. Yang kedua, menetapkan target cost dengan menetapkan value engineering. Dan yang ketiga, mencapai target cost pada tahap produksi berdasarkan perubahan praktek saat ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.